Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA Negeri 1 Sumedang yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini materi kelas 12 semester 1. Dimulai dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Kemudian, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Untuk mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan, yaitu surat pribadi yang bersifat dinas, berisi permohonan seseorang kepada perusahaan, lembaga, atau instansi tertentu agar diterima sebagai pegawai. Catatan pentingnya, umumnya surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Seiring perkembangan teknologi, surat lamaran pekerjaan bisa juga ditulis menggunakan PC atau laptop. Berikutnya, sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal surat atau kalian mengenalnya sebagai titi mangsa surat. Yang kedua, hal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pendahuluan. Yang keenam, isi surat, berisi identitas pelamar dan persyaratan serta kualifikasi. Yang ketujuh, penutup. Kedelapan, tanda tangan. Yang kesembilan, nama jelas dan gelar. Untuk kebahasaan, penggunaan bahasa surat lamaran pekerjaan harus baik dengan memerhatikan kaidah kebahasaan yang benar. Untuk pilihan katanya, ejaannya, dan tanda bacanya sesuai dengan PUEBI atau kalian mengenalnya EYD. Ibu mulai dengan mencontohkan penulisan titi mangsa surat. Sumedang, nama tempat, diawali dengan huruf besar. Kemudian diikuti dengan tanda koma. Tanggal penulisan, kemudian bulan. Menulis bulan juga diawali dengan huruf besar. Kemudian tahun. Berikutnya, hal lamaran kerja. Penulisan lamaran kerja, huruf awalnya kenapa huruf L-nya besar dan huruf K-nya besar? Karena sama dengan judul. Untuk lampiran, ditulis dengan menggunakan huruf. Satu berkas menggunakan huruf kecil saja karena bukan merupakan judul. Berikutnya, penulisan alamat surat. Yang terhormat diawali dengan huruf awal huruf besar. Yang terhormat. Kenapa tidak menggunakan kata kepada? Ada yang tahu? Sering kalian menggunakan kata kepada untuk alamat surat. Nah, itu tidak tepat karena apa?
Karena kata kepada merupakan konjungsi atau kata penghubung. Contoh, Jaka memberikan surat cinta kepada Dinda. Nah, di sana kepadanya ada di tengah kalimat karena merupakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, untuk surat, alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Direktur PT. Penulisan PT juga tanpa menggunakan tanda titik. Analogi yang lainnya, contohnya penulisan sekolah dasar, ya. Kemudian sekolah menengah atas disingkat menjadi SMA tanpa menggunakan tanda titik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Penulisan jalan, jangan kalian menggunakan singkatan JL atau JLN. Jadi ditulis lengkap saja jalan, JALAN. Kemudian nama jalannya juga sama menggunakan huruf awal huruf besar. Kemudian nama tempat di sini dicontohkan Kota Bandung, ya, juga huruf besar. Ya. Kemudian berikutnya ada contoh yang lain sama, yang terhormat Y-nya besar, TH-nya huruf kecil. Kemudian ada juga sama CV, ya, sama tanpa menggunakan tanda titik. Ya. Berikutnya salam pembuka. Penulisan salam pembuka sering kalian atau yang sudah Ibu periksa banyak yang tidak tepat, yaitu penulisan huruf awal kata hormat. Banyak menggunakan huruf besar. Nah, seharusnya menggunakan huruf kecil. Karena apa? Karena sudah dimulai dengan kata dengan, ya, yaitu hurufnya huruf besar. Jangan lupa ada tanda baca koma. Kalimat pembuka suratnya, di sini ada beberapa contoh, ya. Karena surat lamaran pekerjaan itu dibuat berdasarkan sumber dari media lain, media cetak ataupun internet, dan juga berdasarkan inisiatif sendiri. Jadi kalimat pembuka suratnya juga berbeda, ya. Nah, ini contoh. Sehubungan dengan iklan yang dimuat. Nah, ini sehubungan dengan iklan, berarti ini bersumber dari iklan, ya. Kalimat pembuka suratnya boleh seperti itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan iklan yang dimuat di harian Pikiran Rakyat misalnya, Kompas misalnya, dan lain sebagainya. Ya, atau media internet. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi contoh kalimat pembuka surat berdasarkan informasi lowongan pekerjaan pada perusahaan apa, misalnya perusahaan angin ribut mungkin, ya. Nah, itu berarti ada informasi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang satu lagi, nah ini adalah berdasarkan inisiatif sendiri. Surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Cukup kalimat kalimat pembukanya yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nah, diikuti dengan perincian identitas. Ya. Penulisannya bagaimana? Nah, ini dalam isi. Perincian nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, atau mau mencantumkan agama atau nomor handphone yang bisa dihubungi karena suatu saat mungkin perusahaan akan menghubungi kalian untuk dipanggil wawancara, boleh dicantumkan. Tapi menulis perinciannya menggunakan huruf kecil saja. Karena apa? Karena diawali atau sebelumnya ada tanda baca koma, kecuali kalau tanda baca titik, ya, baru menggunakan huruf besar, ya. Atau juga bisa menggunakan adapun identitas saya titik 2 juga sama, perinciannya huruf kecil, ya.
diikuti dengan persyaratan dan kualifikasi. Kemudian kalimat penutup surat, ya. Di sini Ibu mencontohkan, demikian permohonan ini saya ajukan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak atau Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Mengapa di sana ada Bapak atau Ibu? Karena kita belum tahu direktur perusahaan tersebut seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi bisa Bapak, bisa Ibu. Jadi kita tuliskan saja Bapak atau Ibu, kecuali kalau kita sudah tahu direktur perusahaan tersebut seorang laki-laki misalnya, ya. Kemudian berikutnya, karena tadi sudah dibuka dengan salam pembuka, ya, harus diakhiri dengan salam penutup. Ya. Isinya penulisan hormat saya sama dengan tadi salam pembuka. H-nya besar huruf awalnya, saya S-nya kecil, jangan lupa ada tanda baca koma, ya. Kemudian harus dibubuhi tanda tangan, itu harus, ya. Kemudian di bawahnya nama jelas kalian dan gelar. Baiklah. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah sesuai dengan kriteria. Ya. Nah, di sana isi hal surat lamaran pekerjaan diisi dengan permohonan menjadi akuntan. Sama saja, bisa dicantumkan seperti itu, ya, sesuai dengan permintaan kita, atau cukup seperti yang tadi, hal surat lamaran kerja bisa, ya. Nah, itu sudah ada Ibu beri tanda-tanda merah supaya menjadi perhatian kalian, ya. Kalau surat lamaran pekerjaannya bersumber dari media cetak, Pikiran Rakyat, Kompas, ya, Sindo, ya, harus ditulis miring, ya. Nama hariannya harus ditulis miring, diklik miring, ya. Nah, ini juga sudah Ibu beri tanda-tanda merah supaya menjadi perhatian, ya, menuliskan perincian menggunakan huruf kecil. Kemudian penulisan untuk persyaratan sebagai bahan pertimbangan, penulisan fotokopi. Nah, kalian harus disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Fotokopi bukan fotocopai. Ya, nah itu perlu diingat. Jadi ini sudah sesuai dengan EYD. Ya. Baiklah. Nah, ini yang satu lagi, ini contoh berdasarkan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Ya. Sama ini juga, ya. Penulisan fotokopi seperti ini, pas foto juga sama seperti ini. Kemudian bentuk surat. Bentuk surat yang ini, ya, surat lamaran pekerjaan bersumber dari Harian Pikiran Rakyat, bentuk suratnya lurus penuh, ya, atau istilahnya full block style. Jadi dari mulai titik mangsa sampai dengan salam penutup itu lurus di pinggir. Nah, ini mungkin lebih mudah kalian menggunakan yang ini bentuk suratnya. Nah, yang satunya lagi, yang ini, ya, yang surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, ini tidak lurus penuh, titik mangsanya ada di kanan atas, kemudian salam penutupnya juga harus di harus di kanan bawah. Ya, seperti itu para siswa, mudah-mudahan bermanfaat karena suatu saat kalian pasti akan menggunakannya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.